Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arji Kurnia Azizul Hakim dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, Prodi PTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabling WDP pada mata kuliah jaringan komputer. Topik pembahasan yang akan saya bawa kali ini ada 5 bagian yang saya bagi menjadi yang pertama ada pengertian WDP, yang kedua ada peran dan fungsi, yang ketiga ada jenis-jenis WDP, yang keempat ada karakteristik WDP, yang kelima ada simulasi crimping WDP. Langsung saja yang pertama ada pengertian WDP. Pengertian dari UDP sendiri yakni sesuai dengan singkatan yakni Unshield Twisted Pair, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium. Jadi sesuai katanya tadi yang dalam tanda kutip unshield, tanpa pelindung atau tak berpelindung, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UDP sendiri juga sangat berbeda dengan kabel STP yang mana dalam Eee, acuannya yakni shield twisted pair yang artinya kabelnya, dilindungi, oleh komponen aluminium. Terus adapun fungsi dari kabel UTP sendiri yakni menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Terus lanjut ke topik yang kedua yakni peran dan fungsi warna pada kabel UTP. Jadi di dalam kabel UTP ada berbagai macam warna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi masing-masing warna terhadap pada kabel UTP. Yang pertama ada jingga. Warna jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Terus ada yang warna putih jingga yang memiliki fungsi hampir sama yakni pengantar paket data. Terus yang ketiga ada warna hijau yang memiliki fungsi juga sama sebagai pengantar paket data. Terus ada putih hijau yang memiliki fungsi juga sama mengantarkan paket data. Terus ada yang warna yang biru yakni berfungsi sebagai pengantar paket suara. Ada yang putih biru berfungsi sebagai pengantar paket suara. Terus yang coklat, warna coklat yakni memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Terus yang terakhir ada putih coklat yang memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Terus topik selanjutnya yakni jenis-jenis kabel UTP. Nah, kabel UTP juga terdapat beberapa jenis. Ada 3 yang saya kelompokkan. Yang pertama adalah jenis kabel straight through. Jenis kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Terus ada kabel crossover, jenis kabel langsung. Mohon maaf, jenis kabel crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Terus ada kabel rollover. Kabel rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda yang hampir identik dengan kabel straight through, namun kabel jenis ini lebih banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat ke konsol. Tadi kabel straight through sama crossover sebenarnya sama, cuma straight through ini digunakan untuk itu tadi menghubungkan dua perangkat yang berbeda, sedangkan crossover itu menghubungkan dua perangkat yang sama. Terus yang keempat ada karakteristik kabel UTP. Jadi ada karakteristik kabel UTP, saya bagi menjadi beberapa list, yakni yang pertama ada bagian dalamnya terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Terus yang kedua ada tiap pasang warna itu dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Terus yang ketiga ada tidak memiliki pelindung, yakni unshield. Seperti pengertian pada uh, slide yang pertama tadi. Terus yang keempat ada maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Terus menggunakan konektor RJ45, terus memiliki kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps, dan terakhir memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Sekian, terima kasih untuk presentasi perihal konsep kabel UTP. Selanjutnya di bagian kelima akan saya jelaskan, akan saya demonstrasikan perihal perihal simulasi crimping kabel UTP menggunakan UTP kabel termination. Saya akan melanjutkan perihal simulasi mengenai crimping kabel UTP. Yang pertama kita masuk ke aplikasi termination simulator UTP, lalu kita masuk ke training mode. Setelah kita masuk training mode, kita harus melakukan tab untuk memulai. Kita tap, lalu kita gunakan tools gunting untuk mengupas kabel. Setelah kabel terkupas, maka kita luruskan kabel menggunakan tools tangan seperti ini, ditahan. Setelah kabel lurus, maka kita harus mengurutkan sesuai dengan teori yang kita
inginkan. Karena di sini saya menggunakan straight, saya harus mengurutkan kabel sesuai dengan aturan penggunaan kabel UTP dengan jenis straight. Kita permudah dengan memasukkan konektor terlebih dahulu agar kita tahu posisi pinnya berada di mana dan kita bisa mengepaskan kabel dengan baik. Bagi yang pertama, yakni kabel yang berwarna oranye putih. Setelah oranye putih, kabel yang berwarna oranye. Setelah kabel warna oranye, kabel berwarna hijau. Setelah hijau, lalu kabel yang berwarna biru. Setelah biru, maka selanjutnya yakni yang berwarna biru putih. Setelah biru putih, kita lanjut ke hijau, dan kedua yang terakhir yakni coklat putih, lalu yang terakhir kabel warna coklat. Setelah itu kita masukkan konektornya. Ketika sudah pas, lalu kita menggunakan tools yang berbentuk tang ini tang crimping. Kita tekan. Lalu setelah kita tekan, kita lihat hasilnya. Nah, lampu indikasi sudah menyatakan hijau dan urutan kabel sudah sesuai dengan aturan straight. Sekian penjelasan saya mengenai simulasi crimping kabel UTP. Mohon maaf bila ada kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.